Nah, ada left left, right right, left right, maupun right left. Ini saya skip saja karena sudah saya gambarkan di depan penjelasannya. Oke. Ya, ini salah satu simulasi pada saat teman-teman melakukan left left rotations. Oke. Nah, di sini ini kalau diperhatikan kan ini lebih panjang ya teman-teman. Ini ada satu notes dia lebih satu notes. Ya, ini kan H, ini H plus 1. Berarti ada istilahnya itu ada 2 notes di sini. Kayak gitu ya istilahnya. Oke, makanya kalau kita cek ya balance vektornya pasti bermasalah nih teman-teman ya. Masalahnya di mana? Kita bisa hitung, misalkan ini adalah 0, ya memang 0 ya, ini 0, small div 0. Kemudian kiri dikurang kanan, ya ini anggap nggak ada kanannya, berarti dia adalah 1. Kemudian S, kiri kurang kanan, 2 kurang 1, yaitu 1. Nah ini 3, ya 1, 2, 3, dikurang 1, 2. Berarti notes T ini, ya, notes T ini bermasalah. Ya, ini violate. Ya, makanya harus kita lakukan harus kita lakukan rebalancing. Dan kalau kita melakukan rebalancing, kita harus mencari dari path manakah ya nodes yang terakhir diinput sehingga merusak properti dari AVL ini. Makanya teman-teman perhatikan ada garis yang merah ini. Ya. Oke, jadi ambil istilahnya 3 nodes ya teman-teman. Ambil 3 nodes ya, Kemudian kita harus lakukan rotasi ya, LL rotations ya, atau saya singkat jelaskan ini dengan right rotation biar nggak bingung ya teman-teman. Karena kita harus rotasi dia ke kanan karena dia panjang kiri. Ya, dia skew ke kiri. Kita harus rotasi dia ke kanan. Oke, pada saat kita rotasi dia ke kanan, sekarang berarti otomatis S-nya sekarang bakal menjadi root. Oke, pada saat kita rotasi, kita putar, T-nya pasti turun. Ya, makanya T-nya ada di sini. Oke, dan B-nya ya berada di sini, ya sebelah kiri dari T, dan C berada tetap di sebelah kanan dari T. Oke, nah silakan kalau untuk mempelajari hal ini mungkin ini masih pakai simbol ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah pakai angka ya, ini bakal terlihat lebih jelas kenapa sampai B ini berada di sebelah kiri dari T. Ya. Saya coba contohkan ya. Kalau misalkan kayak gini, oke, kita coba contoh mungkin saya taruh di atas. Misalkan 7, oke. Terus ada 5. Oke, kemudian ada misalkan di sini adalah 10. Oke, ini adalah misalkan adalah 6. Ini 3 dan 1. Oke. Ini kalau kita perhatikan ya, saya coba ganti lagi warnanya. Oke. Ini kan balance vektornya adalah 0. Ini juga 0, semua balance vektor itu adalah 0. Kiri ya, ini 1. 2 dikurang 1 yaitu 1, 3 dikurang 1 yaitu 2. Berarti yang 7 ini yang violate. Benar ya? Dia violate, berarti kita cek ya. Nodes yang merusak pasti adalah 1 nih yang paling terakhir masuk ya. Berarti kita ambil karena 7 yang merusak, ambillah nodes 2 nodes, 3 nodes lah ya, 3 nodes atau 2 nodes yang paling bawah, ambil 3 nodes. Dia lurus ya. Ini dikatakan single rotations ya, left left, atau kita harus, karena untuk menyeimbangkan kita harus putar dia ke kanan. Untuk putar dia ke kanan kita bisa lihat berarti otomatis 5-nya yang diputar
5-nya yang diputar. Berarti sekarang 5 yang akan menjadi root. Kemudian 7 pindah ke kanan. Benar ya? Kemudian 3 di sini dan 10 ada di sini. Nah, kalian lihat B ya. Sebelumnya B ini diasosiasikan dengan 6 ya, teman-teman. B sekarang berpindah ya. B nggak mungkin lagi di sini. Nggak mungkin 6 di sini. Karena 6 ini lebih besar daripada 5. Makanya dilihat B ini pindah, otomatis pasti pindah di sebelah kiri dari 7. Yaitu 6 sini. Oke, dan 1 tetap berada di sini. Oke, dengan demikian ya, kalau kita perhatikan ini balance vektornya 0, ini 0, ini 0, ini juga 0, 1 kurang 1 ya. Kemudian 1 kurang 0, 1, 2 kurang 2, 0. Berarti AVL-nya sendiri sudah nggak violet, sudah benar. Nah, ini ada contoh lagi yang lain ya teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan balance vektornya ini berapa, ya kita bisa hitung ya. Oke, ini 0. Ini 0 kurang 1 minus 1. Semua leaf pasti 0 ya. Oke. Kemudian 2 dikurang 1 yaitu 1. 0 kurang 1 yaitu minus 1. Ini ambil pad yang paling panjang yaitu 3 dikurang 2 yaitu 1. 45 kiri kurang kanan yaitu 1 ya. Yang ini ambil pad yang paling panjang sebelah kiri yaitu 1, 2, 3, 4 dikurang 2. Ya. Ini jelas-jelas melakukan violet. Oh ya, in case teman-teman tanya ini apa sih sebenarnya angka ini? Kalau di slide ini mereka nggak menggunakan istilah 1 atau minus 1. Semua angkanya ini positif ya. Koma yang kedua ini artinya balance vektornya. Kemudian angka 5 yang di depan ini 4, 3 adalah height-nya. Ya, jadi 5 adalah height-nya, 2 adalah balance vektornya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di sini nodes yang merusak adalah yang rusak adalah di sini nih, teman-teman. Berarti yang harus kita ambil adalah pasti nodes yang ini semua nih, 3 nodes. Ini adalah single rotation, makanya dikatakan ini adalah case 1. Ya, case 1 kan tadi LL rotations, atau saya sebutkan dengan right rotations. Oke. Nah, teman-teman perhatikan, gimana sih cara kita melakukan balancing-nya gitu ya. Nah, di sini teman-teman tadi sudah saya katakan ambil 3 nodes ya. Dua-duanya diputar ke kanan ya. Pada saat dua-dua diputar ke kanan, itu ibaratnya sekarang dia menjadi root ya. Jadi ibaratnya itu bisa saya bilang di sini kayak ada semacam hook gitu ya, paku. Teman-teman bisa tarik 30-nya ini turun. 30-nya tarik turun pasti 22-nya naik ya. 15 juga ikut naik ya. Jadi makanya 22 naik ya. Sebelah kirinya 15 dan 30 ya. Kemudian yang lainnya ngikutin aja seperti biasa. Ya, jadi perhatikan di sini ibaratnya kayak ada hook, teman-teman tarik 30-nya ke arah kanan turun, makanya 22-nya bakal naik. Ya, jadi 22-nya kita geser ke kanan. Oke. Nah, sekarang right rotations. Oke. Ini kebalikannya dari K1 ya, teman-teman ya. Oke, nah ini simetrinya katanya. Jadi sama di sini itu ada nodes. Oke. Kita hitung balance vektornya ini pasti 0. Ini juga 0. Semua leaf-nya pasti 0 ya. Kiri kurang kanan yaitu minus 1 di sini. Ya. 1 kurang 2 juga minus 1. 1 dikurang 3 minus 2. Berarti ini violet ya. T ini violet. Makanya yang diambil adalah yang harus kita rotasi adalah yang ini. Ya. Right rotations yang dimana kita harus putar ke kiri atau left rotations. Oke.
Dan pada saat kita putar S-nya, ibaratnya itu sama ya, masih ada kayak hook-nya gitu ya. Hook-nya ini teman-teman tarik dia turun, T-nya tarik turun di sini ya. Pada saat teman-teman tarik T-nya turun ya, S-nya pasti naik ya. Semuanya juga ikut naik. Ya ini pasti keputar. Makanya S-nya sekarang di sini menjadi root, T menjadi anak kiri dari S. Oke. Nah, ini case 3 dan case 4 ya, teman-teman. Case 3 dan case 4 di sini dikatakan kalau teman-teman tahu ya, di sini kan double rotations. Kenapa sih dikatakan yang ini double rotations ya? Karena teman-teman perhatikan, kita hitung dulu ya. Ini di sini ada kayak gini ya. Terserah mau anak kiri atau anak kanan sama saja. 0. Ini juga 0. Kiri kurang kanan min 1. Ini 0. Kemudian 1 dikurang 2 min 1. Nah ini path-nya ambil yang paling panjang ya, height-nya. Jadi 1, 2, 3. 3 kurang 1 yaitu 2. Berarti T ini violate property dari AVL3 ini ya. Jadi makanya yang harus kita lakukan, kita harus melakukan rebalancing dengan path yang ini. Oke, dengan path yang ini. Oke. Nah, sebelumnya path itu cuma lurus ya, teman-teman ya. Tapi ini path-nya malah zigzag. Berarti harus ada double rotation yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih yang terjadi kalau misalkan untuk di case yang ini, kita melakukan single rotations? Nah, coba teman-teman lakukan single rotation terhadap tree yang ini, apa yang terjadi? Ya. Oke. Di sini kalau teman-teman perhatikan ya, AVL property ya, melanggar aturan di node S. Oops. Oke. Dia melanggar aturan di node S di sini ya. Kemudian height of its left subtree is H. Ya, H, oke. And the height of its right subtree is H plus 2. Oke, H plus 2, seharusnya H plus 1 ya. Single rotation is not solving our problem on case 3 or 4. Nah, ini yang tadi pertanyaan teman-teman harus jawab sendiri kenapa ya. Oke, kita langsung coba. Oke, baik. Nah, di sini ya, kalau kita perhatikan dikatakan double rotations. Berarti ada 2 step rotations yang teman-teman harus lakukan ya. Rotasi yang pertama adalah kayak gini. Ini saya coba gambarkan balance factornya lagi, ini 0. Kemudian ini 0. Ini juga adalah 0. 0. Ini 0 juga ya, 1 kurang 1. 1 kurang 2 minus 1. 1, 2, 3. 3 kurang 1, 2. Oke. Berarti yang harus kita rotasi adalah ini. Oke. Rotasi yang harus kita lakukan pertama adalah di sini kan left, right ya, left, right ya. Berarti kita harus putar si R-nya ya. Kita harus putar ya ke sana. Ini tahap yang pertama. Ya. Tahap yang pertama yaitu adalah melakukan left rotations. Pada saat teman-teman sudah melakukan left rotations ya, bentuknya seperti demikian. Jadi R-nya ya naik dan S-nya turun. Oke, T-nya tetap stay still ya. Ini tahap yang pertama. Nah, sekarang untuk tahap yang kedua ya, R-nya yang kita putar ke sana. Ya. Pada saat R-nya kita putar ke sana ya, di sini ada istilah R-nya sekarang menjadi root. Ya. R-nya sekarang menjadi root. Masih ingat ya, ini kayak ada semacam hook. Teman-teman putar ke sana, atau kalau enggak, ibaratnya analoginya teman-teman tarik T-nya, tarik T-nya ke arah sana,
otomatis R-nya naik, S-nya juga naik, dan T-nya turun ya. Makanya tree AVL-nya bakal berbentuk seperti demikian. Ini untuk yang case 3 ya. Dengan demikian kalau kita lihat saja ini udah perfect binary tree ya teman-teman. Pasti balance factor-nya sendiri 0. Oke, 0. Ini juga 0. Ini 2 kurang 2 adalah 0 ya. Sempurna dia balance factor-nya 0. Nah, kemudian ini ada contoh yang memakai angkanya langsung ya teman-teman ya. Nah, dikatakan bahwa 26 ini nodes yang terakhir di-insert dan merusak AVL tree. Ya, merusak AVL tree ini. Dia violate di nodes 30 ini. Makanya teman-teman harus ngambil 3 nodes ya. Oke. Berarti yang harus kita lakukan adalah ini adalah left right rotations. Oke, left right rotation 27-nya kita putar dulu. Oke, nih ya. 27-nya kita putar dulu. Makanya nanti akan menjadi 30, 27, 22. Ya, 30, 27, dan 22. Oke. Setelah teman-teman, terus nodes-nodes yang lain ini teman-teman isi saja sesuai dengan binary search tree biasa. Jadi nggak ada perubahan, yang ngikutin aja semuanya nodes-nodesnya. Oke. Dan ini step yang pertama. Ya, masih ingat ya tadi saya katakan bahwa ada 2 step, namanya double rotation. Ini masih rotasi yang pertama. Ini kita melakukan left rotation. Left ya, ini putar ke kiri. Kemudian yang terakhir 27 ini kita putar ke kanan. Ya. 27 ini kita putar ke kanan. Ya. Jadi ibaratnya ada hook lagi. 30-nya ditarik ke sana, 27-nya naik, dan 22-nya juga naik. Oke. Putar ke kanan. Makanya 27-nya naik ya. 22 dan 30. Dan ini adalah hasil dari kita melakukan rebalancing. Oke, kita coba hitung lagi balance factor-nya. Semua yang leave pasti 0. Oke, ini 1, minus 1, 0, 1, 0 kurang 2, minus 1, ini 2 kurang 2, 0, dan ini adalah 0. Ya, udah nggak ada yang melanggar ya, udah nggak ada violate. Oke, itu adalah prinsip pada saat teman-teman melakukan insertion. Ya, jadi perhatikan kapan sebuah tree itu harus dilakukan rebalancing. Ya, pada saat balance factor-nya lebih kecil minus 1 atau lebih besar daripada 1, teman-teman harus melakukan rebalancing. Yaitu aturannya.